cobain mobil baru lagi. Kali ini dari VinFast ada yang baru namanya VF6. Nah, ini siluet-siluetnya lucu banget ya. Yuk makanya saksikan terus videonya dan hari ini kita akan cobain test ride-nya sedikit. Kayaknya aku kali ini pengen nge-start dari belakangnya ya, karena menurut aku stand out banget di bagian belakangnya. Kalau bagian depannya mirip-mirip sama mobil VinFast yang lainnya sih. Nah ini kalau dari belakang kelihatan banget kayak Suzuki Fronx, tapi bedanya ini adalah mobilnya elektrik ya guys. Lampu utamanya di sini, terus ada logo VinFast-nya, dan di bagian bawahnya ini kayak ada dibikin lekukan-lekukan, jadi kayak ada 3 tingkat, 1, 2, 3 gitu ya. Lucu banget ya. Nah ini lampunya ada lampu stop rem ya, lampu rem sama sen di belakangnya. Terus ada kacanya tuh kecil gitu, nggak gede-gede banget. Tadi kelihatan pas kita test drive sih, emang kacanya nggak begitu gede, cuman ya masih aman sih untuk dilihat ke belakang gitu guys. Sekarang kita ngeliat bagian sampingnya yuk. Jadi VF6 ini dia ada 2 trim ya. Yang pertama yang Eco dan yang kedua yang Plus. So bedanya ada di bagian peleknya. Peleknya lebih gede. Yang Plus itu dia 18 inci, sedangkan yang satu lagi yang Eco itu cuman 17 inci. Dan emang lebih kece yang ini sih, yang Plus ini, karena warnanya keren, terus peleknya juga lebar. Jadi kayak mirip-mirip Lion sih kalau menurut aku dari samping, apalagi siluetnya ini, yang lekukan-lekukannya ini. Terus untuk handle-nya juga warnanya disamain, dan di side skirt-nya itu pakai bahan doff warnanya hitam. Tapi untuk bagian depannya sebenarnya hampir-hampir mirip dengan mobil-mobil VinFast lainnya ya. Kayak VF5 sih kalau menurut aku. Nggak kelihatan ini VF6 gitu. Sama aja kelihatannya kalau kita deretin sama mobil-mobil VinFast lainnya. Cuman udah DRL juga, lampunya udah LED, overall udah lebih modern sih. Sebelum kita masuk, nah ini ada pintunya, kita jelasin dulu ya. Jadi ini yang trim Plus. Yang Plus lebih premium lah pastinya ya. Ini ada aksen-aksen tembaganya, terus kulit juga. Tapi simple ya, di sini cuma pengaturan kaca. Nah ini bukan pijakan ya teman-teman ya. Ini nggak bisa dipijak, jangan, ntar rusak. Ini cuman sambungan dari si side skirt-nya aja, dari cladding-nya ya. Yuk, sekarang kita masuk. Jadi tadi pas nutup pintu guys, aku ngerasa kalau pintunya berat banget ya emang, dan penempatan handle-nya ini agak condong ke depan, jadi agak susah buat kita nutupnya sih. Emang perlu effort. Di belakang juga sama ya, tadi aku udah coba. Inilah bagian interiornya dari VinFast VF6. Tipe Plus ini joknya udah kulit semua, terus dia modelnya perforated gitu sampai ke jok di row keduanya juga. Bagian depannya masih sama kayak door trimnya, masih ada tembaga-tembaganya gitu. Terus di atasnya ini kulit, baru atasnya lagi nih karet sih guys. Kursinya pengaturannya udah elektrik guys, jadi bisa maju mundur, bisa naik turun, bisa recline juga. Sekarang kita bahas setirnya. Setirnya tuh diameternya kecil gitu, di bawahnya flat. Terus di bagian kirinya ini ada voice command, terus ada SRC. Ini buat ngatur si head unitnya. Dan di sebelah kanan ini buat ADAS-nya tuh. Ada buat ngatur speednya berapa, gapnya berapa. Ini ada sen, terus pengaturan lampu, dan di sini wiper ya guys. Jadi ini untuk head unitnya dari VF6. Besarnya 12,9 inci, lumayan lah ya. Terus ini driver oriented. Di sini adalah menu awalnya, ada buat ngeliat lagu. Terus ini ada tanggalan juga, dan ini adalah speedometernya yang nyambung tadi aku bilang ya. Terus udah kelihatan kan kalau ada modenya, ada 3, Eco, normal, dan sport. Terus ini ada kecepatannya kayak layaknya speedometer biasa lah ya. Terus ada sisa baterainya. Transmisinya lucu banget nih guys. Transmisinya di sini tuh. Modelnya dipencet-pencet kayak gitu. Simple ya, di bagian tengahnya sini cuma transmisi, AC, head unit. Terus di sini kita lihat ada menunya apa aja. Android Auto, Apple CarPlay-nya sudah wireless. Ada web browser juga. Yang kita lagi coba ini adalah yang tipe
Plus, jadi ADAS-nya lebih banyak lagi dibandingkan yang tipe Eco. Contohnya ada kayak tambahan traffic jam assist, ada highway assist. Kalau di Eco belum ada. Cuman udah ada adaptive cruise control juga tuh di Eco. Udah cukup lengkap juga sih sebenarnya untuk yang Eco. Lalu pada bagian tengahnya ini masih sama ya, masih ada aksen-aksen tembaganya, terus jahitan-jahitannya warnanya coklat. Armrestnya juga empuk guys buat nopang tangan ya enak. Di sini ada pengaturan volume, ini buat kunci mobil, ini hazardnya ada di bagian sini. Lalu ada 2 cup holder. Terus pas ya dekat AC, jadi kayaknya bisa lumayan dikedinginin minuman gitu. Nah, di console box-nya lumayan gede, bisa buat tisu lah, buat macam-macam. Ini ada power outlet 1, ada 2 kabel data nih, dua-duanya ya. Nah ini bagian belakangnya. Sebenarnya aku agak susah sih duduk di sini, soalnya duduknya emang agak naik di bagian kakinya. Terus dengerin dari suaranya, kalau kalian denger ya, ini agak kerasa keras. Nah headrest-nya juga maju banget, headrest-nya maju banget, terus juga keras. Cuma nih lumayan lah ada armrest-nya. Selain itu, kalau dibuka ada 2 cup holder, sembunyi, lucu-lucu. Di bagian belakang tutup pintunya juga agak berat karena pintunya emang berat guys. Terus seperti yang tadi aku bilang lagi, door handle-nya agak maju ke depan. Nah, di sini ada 1 kisi-kisi AC, jadi buat barang-barang ya dipakai secara bersama. Terus di bawahnya ada 2 USB-A. Speakernya di sini jumlahnya ada 6. Dan ini di belakang juga ada tweeternya ya, persis di sebelah kuping nih. Kita cek bagasinya yuk. Jadi ini bagasinya belum power back door, tapi udah hidrolik ya. Jadi cukup ngebantu lah kalau menurut aku mah. Nah ini bagasinya lumayan gede, terus bangku belakangnya juga bisa dirata lantain. Dan di bawah sini adalah tempat naruh baterai, toolkit lah ya. Oke sahabat otomotif kompas.com, sekarang kita lagi nyobain mobilnya nih, VF6. Ini first drive ya, pertama kali test drive dan nyobanya di dalam mall. Bener-bener kita lewatin dalam mall tuh tadi. Tuh ada marshal-marshalnya, jadi kita cobainnya nggak bisa kencang-kencang, soalnya di sini banyak banget tuh kan, banyak banget orang ya guys ya. Agak serem juga sih, karena lagi rame-ramenya ini. First impressionnya mobilnya, karena ini mobil listrik ya, pertama ya pasti dia halus. Terus posisi duduknya enak sih, dia nggak terlalu turun, walaupun bisa diatur juga. Dan udah elektrik juga tempat duduknya. Visibilitasnya oke, spionnya juga gede-gede kanan kiri. Kaca belakangnya walaupun lumayan kecil ya, kaca belakangnya walaupun dia kecil, cuman kayaknya di mobil-mobil zaman sekarang udah semakin terbiasa dengan kaca yang agak kecil gitu. Setirnya agak lucu sih, diameternya kecil. Jadi kalau buat kalian yang kebiasaan setirnya diameternya gede, agak aneh sih megang yang kecil gini. Cuman gripnya enak dan nggak licin gitu. Nah plusnya lagi, di mobil ini juga driver oriented banget. Head unitnya itu ngarah ke posisi driver. Jadi emang si penumpang samping ini agak susah ya mungkin kalau untuk ngotak-ngatik, lebih enak ke drivernya yang ngotak-ngatik. Tapi nggak parah-parah banget sih, bisa lah penumpangnya ngatur dikit-dikit. Terus di mobil ini juga udah speedometer di belakang setir udah nggak ada lagi guys, jadinya nyambung sama head unit. Terus ada head up display aja sih, kalau misalkan kalian butuh yang ngeliat di depan gitu ya, ada head up displaynya. Sekarang kita lagi cobain jalan konblok nih. Ada getaran-getaran khas-khas lewatin konblok tuh ada di mobil ini, cuman nggak terlalu parah sih. Jadi setelah kita cobain, tadi udah lewatin konblok juga, jalan biasa juga udah kita lewatin ya. Walaupun jalannya ya jalan pelan gitu, 30 kpj doang. Cuman overall ini suspensinya suspensi ala-ala mobil listrik lah ya. Agak keras-keras dikit, cuman masih oke sih untuk dipakai harian mungkin ya, lebih enak mobil ini. So ya guys, kalau menurut aku di antara line up VinFast yang lainnya ya, yang paling garang tuh adalah yang ini VF6 dan juga VF3.
Karena modelnya garang, dimodif pun juga bagus gitu ya, kalian lihat. Nah, kedua trim ini harganya berapa? Kalau yang VF6 Eco itu dibanderol harga 384 jutaan, sedangkan yang di atasnya lagi yang ada dasnya lebih banyak itu plus, tipe plus, harganya di 439 jutaan rupiah. So, kalau menurut aku ini garang, kalau menurut kalian apakah ini sudah cukup garang atau belum? Silahkan komen di bagian komentar dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Sampai jumpa!